Selamat datang di channel saya, Aro JBYT. Kali ini kita melanjutkan tutorial penggunaan PowerPoint untuk pemula. Ini sudah part ke-6. Nah, kali ini kita mencoba membahas 7 dasar belajar membuat animasi profesional dari nol di PowerPoint. 100% ini mudah dan cepat untuk pemula. Nah, dasarnya saya membuat ini karena memang kebutuhan animasi di zaman sekarang ini ya sangat dibutuhkan sekali. Baik nanti kalau misalnya mau membuat iklan ataupun GIF atau apapun ya yang berhubungan dengan animasi, ini pengetahuan tentang dasar-dasar animasi ini sangat penting sekali. Nah, Bapak Ibu, teman-teman dan adik-adik ya yang senang belajar PowerPoint, kita perkenalan dulu sebelum kita lanjut ya. Saya Aro Jisehijibua, saya seorang guru komputer di salah satu sekolah Kristen terbesar di Indonesia. Kemudian saya sudah memiliki pengalaman mengajar lebih dari 5 tahun, puji Tuhan. Dan sehari-hari selain mengajar, saya membuat konten di YouTube channel Aro Jibua YT. Nah, bagi Bapak Ibu ataupun juga teman-teman yang mau mengontak saya, silakan melalui email, WA, dan juga Telegram. Bapak Ibu dan teman-teman bisa mengontak saya untuk mengundang saya menjadi pengisi workshop ataupun juga seminar di tempat Bapak Ibu. Nah, sebelum kita lanjut, kita melihat dulu ya beberapa materi yang berhubungan dengan PowerPoint ini khusus untuk pemula. Yang pertama ada part 1, kemudian part 2, kemudian part 3, kemudian part keempat, kemudian part ke-5. Dan ini nanti semua linknya saya masukkan di kolom deskripsi. Jadi bagi Bapak Ibu, teman-teman dan juga adik-adik yang mau mempelajari dari awal, silakan boleh dimulai dari part 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian baru dilanjutkan dengan bagian nomor 6 ini. Nah, apa saja konten yang kita pelajari ya? Berikut adalah konten yang akan kita pelajari. Oke, ini ada kesalahan sedikit ya. Ini bukan 29, tetapi ini adalah 36 ya. Ya. Ini saya perbaiki dulu. Ini 36 ya, ini 36, ini ya, ini 37, ini 38, ini 39, ini 40 ya. Ini 41 dan ini yang nomor 42. Nah, nomor 36 nanti kita coba mempelajari tentang custom animasi untuk teks, kemudian kita mengurutkan animasi di satu slide, kemudian custom animasi untuk gambar, untuk video, audio, dan juga nanti kita mencoba memaksimalkan penggunaan animation paint, kemudian dan terakhir nanti kita coba membuat tombol pemicu di animasi. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, langsung saja kita praktek. Semangat! Nah, baik, kita coba mulai dari nomor pertama. Nah, ini saya hapus dulu ya. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu custom animasi untuk teks. Ya, custom animasi untuk teks ya. Anggap saja ya, kita misalnya mau menambahkan sebuah teks ya. Menambahkan sebuah teks itu bisa dari insert, kemudian kita bisa pakai shape ataupun juga langsung ini pakai text box ya. Nah, untuk kali ini kita coba misalnya pakai text box. Kemudian di sini langsung kita tulis ya. Misalnya tulisannya adalah contoh teks. Dan ini saya coba perbesar supaya kelihatan. Ya, ini adalah contoh teks. Nah, kita coba custom animasi di sini ya. Caranya adalah kita blok teksnya. Kemudian langsung pilih animations. Kemudian Bapak Ibu jangan memilih yang bagian sini ya. Silakan langsung aja masuk di bagian add animation. Kemudian silakan memilih yang mana yang mau Bapak Ibu pilih ya. Bisa entrance,
emphasis, exit, atau motion ya. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melihat seberapa banyak di sini ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mencoba-coba dulu yang mana yang sesuai, dan ini animasinya tidak langsung kena begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Nah, kalau misalnya ada pilihan yang sudah Bapak Ibu mau ya bisa langsung klik OK. Nah, misalnya kita pakai yang misalnya ya memilih yang fade aja ya, fade. Nah, fade baru saya OK. Nah, ini saya coba jalankan ya. Saya coba jalankan. Dan ini hasilnya. Nah, Bapak Ibu, kita bisa mengcustom lagi ya animasi di sini ya. Caranya adalah kita bisa mengklik ini ya, mengklik nomor 1 ini, kemudian kita masuk di bagian animation pane ya, animation pane. Kemudian Bapak Ibu bisa langsung aja klik yang tanda panah ke bawah, kemudian Bapak Ibu bisa memilih effect options ya, effect options. Nah, Bapak Ibu bisa memilih di sini ya. Yang bagian timing aja saya ajarin dulu. Yang bagian timing, kapan dia jalan begitu ya. Apakah on click ketika diklik ya, ketika diklik, atau with previous nanti itu langsung sesuai masuk ya ketika slide-nya masuk. Nah, kemudian after previous ini sekitar 1 detik ya, atau malah kurang 1 detik setelah slide-nya masuk baru animasinya jalan. Nah, coba kita pilih yang with previous aja. Kemudian kecepatannya bisa kita atur ya. Kita bisa atur misalnya kecepatannya itu 1 second ya. Kemudian Bapak Ibu bisa langsung misalnya repeat ini, apakah kita perlu merepeat penulisan teksnya ya. Coba kita tidak perlu merepeat aja dulu, kita coba non ya. Kita coba pilih non. Kemudian kita coba supaya lanjut aja dulu ya. Kita pilih aja ini until end of slide ya. Sampai hilang slide-nya baru hilang animasinya. Jadi kita klik until end of slide. Kemudian efeknya ini ya Bapak Ibu ya, kita bisa memilih animate text all at once. Nah, all at once ini maksudnya sekaligus ya, objek ini tampil ya, kena animasi atau per kata atau per letter. Nah, kita coba per letter. Kemudian Bapak Ibu apakah mau menambahkan suara atau tidak ya di sini ya. Nah, misalnya kita kasih suaranya itu misalnya typewriter ya, typewriter. Kemudian kita coba atur volumenya di sini kalau maksimal di sini. Kemudian after animation apa yang terjadi ya? Apakah diganti warnanya jadi seperti ini atau seperti apa ya? Nah, kita coba ganti aja warnanya seperti ini. Kemudian kita langsung klik OK ya. Klik OK. Nah, kita coba jalankan ya. Kira-kira seperti ini hasilnya ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, next. Kita coba masuk di bagian nomor 2. Kita lanjut ya. Kita lanjut yaitu mengurutkan animasi di dalam satu slide. Mengurutkan animasi di dalam satu slide. Mengurutkan animasi di dalam satu slide. Artinya, di dalam sebuah slide ini ada banyak objek lah misalnya ya. Ada banyak objek ya. Misalnya objeknya begini. Anggap aja ada banyak gambar, misalnya ini ada gambar 1 ya, misalnya 1, kemudian saya coba ganti dulu warnanya supaya berbeda ya. Oke, kemudian di sini ada gambar yang lain yang warnanya juga berbeda ya. Kemudian di sini juga saya kasih warna yang lain ya. Kemudian saya kasih warna ini. Kemudian
saya copy lagi ya. Oke, berarti ada 5 objek ya misalnya ya. Nah, ini ada 5 objek. Nah, misalnya saya urutkan nih. Misalnya ya, saya kasih ini 1 ya. Ini 1. Ini 1. Kemudian ini 2. Ini ukurannya misalnya 50 kali ya. Oke, ini ukuran berapa harusnya ya? Oke, 80, 90 lah bilangnya. Oke, ini misalnya kita kasih angka 5 ya. Ini kita copy aja ya formatnya. Kita kasih di sini. Kita copy juga formatnya, kita kasih di sini. Kita copy dulu format ini supaya cepat aja, sehingga ini kita misalnya kasih nomor 2 ya, ini nomor 4 dan ini nomor 3. Artinya urutan munculnya objek ini nanti sesuai nomor ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kita coba ya, saya ubah dulu warnanya supaya kita bisa membedakan ya. Ini warna orange, ini warna ya warna biru tua. Oke, warna ini saja, warna hitam lah ya. Warna hitam. Ini warna warna hijau. Oke, kemudian kita kasih animasinya ya. Kita kasih animasi, kita coba kasih animasi yang berbeda-beda ya, gitu ya. Ini misalnya kita kasih animasinya yang bounce ya. Oke, kemudian yang kelima kita kasih karena kan apa namanya ya? Karena ini kan 5 ya, berarti kita duluan kan kasih yang nomor 2 dulu ya, supaya nanti animasinya di nomor 2 ya yang muncul. Nah, nomor 2 kita kasih animasi yang zoom, kemudian baru kita pilih nomor 3, bisa kita kasih ini grow and turn misalnya. Oke, baru kita masuk nomor 4, baru kita kasih animasinya fly in misalnya, fly in. Oke, kemudian baru yang terakhir adalah nomor 5. Jadi kita urutkan urutannya sesuai dengan urutan yang kita mau, kapan dia masuk ya. Oke, kita kasih ini misalnya. Oke. Nah, sekarang kita misalnya ya, kita lihat ya Bapak Ibu dan teman-teman ya. Nah, ini kalau kita klik objeknya, ternyata klik nomor 1 misalnya, maka yang aktif di sebelah sini adalah nomor 1 ya. Nah, nomor 5 juga. Jadi nomor 4 juga. Tapi kalau misalnya tadi kita susunnya acak, maka susunan di sini juga agak acak ya. Nah, ini adalah salah satu tips supaya urutannya tidak kacau. Nah, kemudian kita coba jalankan. Dan rata-rata kan ini kita belum olah ya. Jadi rata-rata nanti animasinya jalan ketika kita klik ya, on click gitu ya. Nah, kita coba jalankan. Oke, kalau ini klik pertama, nomor 1 muncul, klik 2 benar. Oke, klik 3, 4 dan 5. Oke. Nah, demikian untuk nomor 2. Nah, sekarang kita lanjut nomor 31, yaitu custom animasi untuk gambar ya. Custom animasi untuk gambar. Nah, untuk gambar saya coba misalnya ya saya coba tambahkan dulu ini. Kemudian saya coba copy foto saya. Ya, saya punya gambar di sini ya. Ini gambar saya. Saya copy gambar saya ini. Kemudian saya taruh di sebelah sini ya. Ini adalah gambar saya. Kemudian saya coba perkecil sedikit dulu. Kemudian saya coba tambahkan animasi ya. Tambahkan animasi di sebelah sini. Kemudian misalnya saya pakai more motion ya. More motion. Kemudian saya misalnya pilih yang ya dari kiri ke kanan. Nah, misalnya ya dari kiri ke kanan. Oke. Nah, contoh misalnya ya, saya taruh dia di luar aja dulu ya, dari sini. Kemudian nanti saya letakkan dia di tengah begitu ya.
Oke, di sini. Ya, tarik yang merah ini, taruh di posisi mana nanti dia berhenti. Oke, sudah jadi. Kemudian kita olah nih, ya. Kita olah. Ini kita pilih effect options, ya. Kita pilih effect options. Kemudian kita coba lihat ya, berapa durasinya yang dia butuh. Ya, misalnya kita perlambat sedikit ya, 3 detik. Kemudian apakah kita kasih sound ya? Dan ternyata untuk gambar ini mirip dengan teks ya Bapak Ibu ya, mirip dengan teks. Jadi apa namanya? Ya, tidak begitu banyak perubahannya untuk yang gambar. Jadi tidak begitu banyak bagian yang berubah ya. Jadi untuk teks dan gambar itu mirip-mirip ya. Nah, kita kasih sound aja bomb. Kemudian after animation don't dim, artinya dia tetap ada di sini ya. Baru kita coba klik OK. Kemudian kita coba jalankan. Ya, kita coba jalankan. Nah, jadi untuk gambar ya. Nah, next kita lanjut. Sekarang kita lanjut. Nomor berikutnya itu adalah custom animation untuk video ya. Custom animation untuk video ya. Custom animation untuk video. Nah, saya juga punya video di sini. Video yang ini ya. Video status WA ini saya copy aja, masukkan ke sini. Ya, saya masukkan ke sini. Dan saya salah copy ya teman-teman ya. Saya coba copy yang lain dulu, video yang lain ya. Ternyata ini ya, yang 1x1 supaya lebih kelihatan ya. Ya. Ini adalah videonya. Ini adalah videonya. Nah, Bapak Ibu, di setiap video ya, dia sudah langsung menambahkan animation ya. Dia sudah menambahkan animation. Nah, kita coba lihat. Ternyata dia sudah kasih animation. Nah, kadang animation ini agak tidak sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jadi kita hapus aja animation yang sudah dia kasih. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa kita tambah dulu animasinya. Nah, ternyata animation di bagian video ini ya, ada tambahan ya, tambahan khusus yaitu bagian play, pause atau stop. Nah, kita coba pilih aja yang play ya, kita pilih yang play. Kemudian kita olah ini ya, kita pilih kapan dia play ya. Kapan dia play ini disesuaikan dengan kebutuhan lagi ya Bapak Ibu ya dan teman-teman. Nah, kalau misalnya on click ya silahkan on click begitu ya. Misalnya kalau on click begitu berarti begini ya. Kita langsung klik baru nanti jalan videonya ya. Tapi kalau misalnya ini kita ubah bukan on click ya, di atas ini juga bisa with previews, maka ketika slide-nya masuk maka otomatis ya kita mulai dari sini aja. Kita mulai dari sini. Dia langsung jalan ya. Nah, next kita coba yang lain. Kita coba lanjut. Yang berikutnya adalah custom animation ya, animasi untuk audio. Nah, saya juga punya file audio di sini, jadi saya langsung copy aja audionya, kemudian saya copy, langsung masukkan ke sini ya. Dan audionya ini supaya icon audionya tidak nampak nanti di layar ya.
Jadi saya tarik aja di luar ya, di luar seperti ini. Oke, kemudian sama seperti di video, dia juga sudah langsung punya animasi. Jadi kita hapus aja dulu animasinya. Kita coba remove ya, coba remove. Nah, kemudian ada banyak perlakuan untuk audio ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, contoh kita bisa besarin dulu volumenya ya. Nah, kemudian kita coba tambah animation ya. Oke, ini animation. Nah, sama seperti di video tadi kan ada play, pause dan lain sebagainya. Ini sesuai, ini sebenarnya sudah kurang cocok lagi punya dia ya. Jadi untuk yang audio sendiri hanya yang bagian ini sebenarnya ya, yang play, pause dan stop gitu ya. Nah, kita coba pilih yang play aja ya, play. Oke. Nah, kemudian ya, Bapak Ibu dan teman-teman, kita coba pilih apakah dia on click with previous atau yang mana ya. Nah, itu sesuai dengan seleranya kita sendiri. Nah, previous. Kemudian khusus audio ini, Bapak Ibu, ada banyak perlakuan yang bisa kita lakukan khusus untuk audio ya. Nah, kita bisa pilih yang playback ya, playback. Nah, kemudian di sini yang fade in artinya ketika audionya baru jalan, volumenya dari kecil ke besar ya. Kalau fade out, volumenya dari besar ke kecil. Jadi ketika suaranya mati begitu ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menghapus audionya, memotong audionya dari sini ya. Yang trim audio di sini ya. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan area mana yang saja yang kita butuhkan untuk audionya. Jadi nah, misalnya kita bisa potong ini ya. Oke, misalnya kita potong sampai di sini lah misalnya ya. Baru kita oke. Nah, supaya halus ketika masuk ya, begitu ya. Kita bisa kasih di sini sekitar 3 detik ya, 3 detik. Begitu juga di sini dia akan semakin kecil selama 3 detik juga ya. Oke. Kemudian kita kita pilih playback dulu sudah. Nah, kita coba tes dulu. Nah, itu kan kecil ya, baru besar ya. Nah, kita coba bagian terakhir. Nah, itu ketika mati dia halus ya. Nah, kalau misalnya ini dihilangkan maka agak aneh. Nah, kita coba aja lah, ini 00 lah misalnya. Nah, ini Bapak Ibu kalau kita misalnya jalankan ya. Ini saya coba kasih di akhir aja seperti ini. Gantung Bapak Ibu. Jadi kita perlu kasih fade out-nya ini ya. Oke. Kemudian hal yang lain ya Bapak Ibu, kalau misalnya ini kita jalankan ya. Ini kan tidak ada audionya ya. Ini tidak ada audionya nih. Nah, bagaimana supaya audio ini bisa jalan ya? Bisa jalan ke seluruhan slide ya. Kita coba bagaimana supaya audionya jalan untuk keseluruhan slide nih. Nah, misalnya kita kasih audionya ini adalah sebagai background slide-nya ya. Audio background slide-nya. Nah, kita pilih ini. Play across slides ya. Kemudian karena durasinya kita bisa takut ya, bisa ini kurang ya. Kalau cuma sekali jalan. Jadi kita pilih yang loop until stop it. Kemudian kita pilih volumenya apakah besar atau kecil ya. Coba kita ya simpan. Kemudian kita coba jalankan dari awal ya. Sebentar. Ini tadi saya setting kapan ya dia keluar ya. Ini saya setting oke, with previous. Oke. Kita coba jalankan apakah benar. Nah, ini jalan ya. Ini kan. Oke. Kita coba kalau misalnya dari awal ya, apakah jalan dari sini? Oke, ternyata tidak bisa. Tapi kalau misalnya kita pindah slide-nya di awal ya, ini di awal misalnya kita kasih ya. Ini kita kasih di awal. Oke, kita kasih di awal. Baru kita coba langsung jalankan.
maka audionya terus jalan dan slide-nya saya juga bisa jalankan terus. Nah, kira-kira demikian untuk custom animasi untuk audio ya, Bapak Ibu. Nah, berikutnya kita lanjut nih. Kita lanjut memaksimalkan penggunaan animation paint ya, memaksimalkan penggunaan animation paint. Nah, maksudnya memaksimalkan di sini ya. Saya ulang ini yang bagian nomor berapa tadi? Ya, nomor 2 ya. Nah, penggunaan animation paint ini, Bapak Ibu jangan lupa ya, untuk pengaturan animation paint ya, untuk pengaturan setiap slide, setiap animasi di setiap slide itu atau setiap objek ya, kita leluasanya itu menggunakan animation paint ya. Kemudian kalau misalnya contoh ya, misalnya yang nomor 5 saya mau dia muncul di nomor 2 misalnya ya. Dia muncul di nomor 2. Jadi saya taruh di sini. Oke, saya Ctrl Z dulu. Ya. Saya aktifkan nomor 5 benar ini. Namanya itu adalah oval 215 ya. Baru saya geser di atas. Oke. Jadi nanti urutannya jadi begini. Oval 11 itu ini ya. Oke. Berarti nanti 1 baru 5 ya, kita coba ya. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu bisa memaksimalkan penggunaan animation paint ini untuk pengaturan-pengaturannya, termasuk pengaturan setiap animationnya ya. Misalnya Bapak Ibu bisa menambahkan sound ya, sound dan lain sebagainya ya. Bapak Ibu bisa mengatur di sini. Bapak Ibu bisa mengekspor sendiri. Oke, kemudian kita masuk di bagian paling terakhir, yaitu membuat tombol pemicu animasi ya, membuat tombol pemicu animasi. Nah, tombol pemicu animasi ini namanya adalah trigger sebenarnya ya. Jadi saya coba ini saya buat, saya buat slide baru ya, slide baru di sini, dan saya coba copy video ya, video ya. Kita coba praktekkan aja untuk video ya, untuk video dulu. Oke, untuk video ya. Untuk video ini kita hapus dulu semua bagian ini ya. Kita hapus semua bagian. Kita hapus semua bagian. Kemudian kan tadi ada animasi untuk audio ini ya, untuk video dan juga audio. Nah, ini khusus video aja. Ternyata animasinya itu kan ada 3 yang khusus ya. Ada play dan ada stop dan ada pause ya. Oke. Kita pilih, kita buat ini aja. Kita buat 2 tombol aja ya, misalnya play dan stop. Oke, 1. Oke, kita tambah yang stop juga. Oke, nah kemudian kita buat 2 tombol nih ya. Kita buat tombol di sebelah sini. Kita buat 2 tombol. Nah, ada tombol stop dan ada tombol apa namanya? Tombol play ya. Oke, misalnya di sini tulisannya adalah play misalnya ya. Play, kemudian di bawahnya kita kasih apa namanya, kita kasih namanya adalah stop begitu ya, stop. Nah, sebelumnya kita cari tahu dulu nama setiap objek ini ya. Oke, kita ganti dulu warnanya, jadi ada play dan ada stop ya. Jadi harapannya nanti ketika kita mengklik tombol play ya, contoh begini, kita klik tombol play, maka audionya, maka videonya jalan. Sebenarnya bisa aja sih pakai tombol yang sebelah sini, tapi bisa kita coba ini buat tombol khusus untuk ini ya. Kita klik play, maka videonya jalan. Kita klik stop, videonya tidak jalan ya, selesai. Nah, kita coba langsung aja, kita lihat dulu nama dari objek ini dari home, baru masuk di bagian arrange, kemudian selection paint.
Nah, di sini ternyata namanya itu adalah play ini rectangle 3. Stop itu rectangle 22. Ya. Kita sudah tahu ya namanya. Kemudian kita masuk di bagian animation pane. Kita masuk di bagian animation pane. Jadi di tombol play, di animasi play kita pilih effect option dulu. Baru kita pilih bagian timing. Kemudian di sini ada yang namanya triggers. Kemudian kita pilih start effect on click off. Nah, kita lihat lagi, ini tadi nama objeknya adalah, oke, saya lupa nama objeknya apa ya. Yang play itu nama objeknya, oke, yang play nama objeknya rectangle 3. Oke, nah sekarang rectangle 3 dan rectangle 22. Oke, kita coba masuk sini. Oke, di sini ya, rectangle 3 ya, kita coba cari mana rectangle 3. Oke, ini ya, rectangle 3. Kemudian kita lanjut lagi yang di bagian stop, rectangle 22 ya, effect option, kita pilih timing, baru kita masuk di bagian triggers, kemudian start effect on click, baru rectangle 22, baru oke. Nah, sekarang kita coba langsung aja. Nah, ini Bapak Ibu, ketika klik play, maka videonya harusnya jalan. Kita stop, videonya stop. Play, stop. Play, stop. Nah, kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini juga bisa dipraktekkan untuk teks, gambar ya, dan juga audio. Nah, demikian tutorial kita pagi hari ini ya. Kita sudah belajar banyak hal ya. Kita sudah belajar 7 hal untuk hari ini. Dan jika Bapak Ibu merasa terbeban ya untuk mau membagikan ini ke teman-temannya atau kerabatnya, boleh, silakan ya. Silakan boleh di-share ya ke teman-temannya. Dan Bapak Ibu juga misalnya kalau punya pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar ya. Dan jika Bapak Ibu terbeban juga untuk mendukung saya dalam pengembangan channel ini, boleh mensubscribe channel saya ini dan juga bisa menonton setiap video ya dari awal sampai akhir ya. Dan boleh melihat setiap video yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, khususnya di PowerPoint di dalam channel saya ini. Demikian Bapak Ibu, terima kasih, tetap semangat.